Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, apa kabar? Masih semangat kan? Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang kode kehormatan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang satuan karya pramuka. Apa sih satuan karya pramuka itu? Satuan Karya Pramuka, SAKA, adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta meningkatkan motivasinya untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya, serta bekal pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. B. Krida adalah satuan kecil yang merupakan bagian satuan karya pramuka sebagai wadah kegiatan keterampilan tertentu yang merupakan bagian kegiatan SAKA. C. Pimpinan SAKA adalah badan kelengkapan kuartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada SAKA yang bersangkutan serta memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan lainnya. D. Pamong SAKA adalah anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan SAKA. Instruktur SAKA adalah anggota gerakan pramuka atau seorang yang bukan anggota gerakan pramuka, yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbang tenaga dan kemampuannya untuk membantu pamong SAKA. Dewan SAKA adalah badan yang dibentuk oleh SAKA, beranggotakan pramuka penegak dan pandega yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan SAKA sehari-hari. Musyawarah SAKA adalah suatu forum atau tempat pertemuan para anggota SAKA guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan SAKA yang diselenggarakan antara lain untuk memilih Dewan SAKA. Pemuda yang dimaksud dalam pertujuan penyelenggaraan ini adalah para remaja dan pemuda, putra maupun putri yang berusia 11 sampai dengan 25 tahun. Tujuan pembentukan SAKA ialah untuk memberi wadah pendidikan bagi para pramuka penegak dan pandega serta penggalang untuk 1. Mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang kejuruan tertentu. 2. Meningkatkan motivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. 3. Memberi bekal kehidupan dan penghidupannya. 4. Memberi bekal pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, dan negara guna menunjang pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf kehidupan serta dinamika gerakan pramuka serta perannya dalam membangun nasional. Sasaran Satuan Karya Pramuka 1. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupannya atau pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Meningkatkan kemantapan mental dan fisiknya. 3. Memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Memiliki sikap dan cara berpikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. 5. Dapat menyelenggarakan kepemimpinan yang bertanggung jawab, berdaya guna, dan tepat guna. 6. Dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang positif, berdaya guna, dan tepat guna sesuai dengan minat dan bakatnya. 7. Menjalankan secara nyata Trisatya dan Dasadharma. Sifat Satuan Karya Pramuka 1. SAKA bersifat terbuka bagi pemuda dan pramuka penggalang, penegak, dan pandega, baik putra maupun putri. 2. SAKA bersifat pendidikan luar sekolah sesuai dengan minat, kegemaran, dan bakat para pemuda, termasuk pramuka penggalang, terutama pramuka penegak dan pandega. Fungsi SAKA berfungsi sebagai 1. Wadah pengenalan awal, pembinaan, dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang kejuruan tertentu. 2. Sarana untuk pelaksanaan nyata dan produktif, serta bakti kepada masyarakat. 3. Perlengkapan pendidikan kepramukaan di gugus depan. 4. Alat untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Organisasi 1. SAKA dibentuk di tiap ranting atau cabang atas kehendak, minat, dan keagamaan yang sama dari anggota gerakan pramuka yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayahnya. 2. SAKA dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengendalian, dan pembinaan kuartir ranting. Apabila kuartir ranting
belum mampu membentuk Saka, maka pembentukan Saka dilaksanakan oleh kuartir cabang. 3. Saka beranggotakan sedikitnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang dalam satu bidang Saka tertentu, serta sedikitnya terdiri 2 krida yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 10 orang. Pengembangan jumlah anggota dan krida disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Saka dalam bidang tertentu yang beranggotakan lebih dari 40 orang dibagi ke dalam beberapa saka yang sama bidangnya sesuai dengan ketentuan pada butir nomor 3. 5. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan yang terpisah. Saka putri dibina oleh pamong putri. 6. Anggota krida memilih pemimpin krida masing-masing dan pemimpin krida menunjuk seorang wakil pemimpin krida. 7. Anggota saka memilih Dewan Saka yang diambil dari beberapa anggota Saka, pemimpin krida dan wakil pimpinan krida. 8. Saka membentuk Mabisaka, yang anggotanya terdiri atas pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat setempat, dan atau orang tua peserta didik. Bidang-bidang Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka, Saka, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Maka Saka terdiri atas beberapa bidang Saka, yaitu A. Saka berlaku nasional. 1. Saka Bahari, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang kebaharian. 2. Saka Bakti Husada, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang kesehatan. 3. Saka Bayangkara, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang kebayangkaraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. 4. Saka Dirgantara, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang kedirgantaraan. 5. Saka Keluarga Berencana atau Saka Kencana, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang kependudukan dan keluarga berencana. 6. Saka Taruna Bumi, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang pertanian. 7. Saka Wana Bakti, yaitu satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengalamannya di bidang kehutanan. 8. Saka Wirakartika, yaitu Saka Wirakartika dibentuk berdasarkan keputusan bersama antara TNI AD dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor Perkasat 182/X/2007 dan nomor 199 tahun 2007 tentang kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan pendidikan bela negara dan kepramukaan. B. Saka berlaku di daerah tertentu. 1. Saka Bina Sosial, yaitu merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang usaha kesejahteraan sosial. 2. Saka Perandu Wisata, yaitu merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepariwisataan. 3. Saka Pandu Wisata. Saka Pustaka merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepustakaan. 4. Saka Informatika merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang ilmu teknologi. 5. Saka Kominfo adalah tempat peningkatan dan pengembangan kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kepemimpinan dalam usahanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata dan produktif di bidang komunikasi dan informatika. 6. Saka Adiasta Pemilu, yaitu Saka yang menyalurkan minat dan bakat di bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu. 7. Saka Telematika. Saka Telematika adalah satuan karya pramuka yang membidaki masalah teknologi dan informasi. C. Satuan karya pramuka lainnya. Ada Saka Milenial, Saka Cakrawati, Saka Kalpataru, Saka Anti Narkoba, dan Saka Widya Budaya Bakti. Satuan karya pramuka di bidang lainnya. 1. Bidang satuan
Karya pramuka lainnya dimungkinkan pembentukannya bila dianggap perlu dan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, kondisi, dan situasi pemuda dan masyarakat. 2. Pembentukan dan pengesahan bidang satuan karya pramuka yang baru diusulkan dalam musyawarah nasional. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang Satuan Karya Pramuka. Terima kasih telah menyimak materi larut pada hari ini sampai selesai. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya kakak-kakak untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa di larut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.